Ini mungkin agak dramatis. Gimana, Pak? Ya. Jadi begini, pada tanggal 15 jam 5 sore, saya dikontak oleh Teddy Indrawijaya. Seskap. Seskap. Teddy. Profesor ada di mana katanya? Ada apa? Saya bilang. Saya mau menghadap malam ini. Kata Teddy. Oh, okay. Terus, saya di Jogja. Kapan kembali ke Jakarta? Saya besok kuliah dulu dong di kampus. Kalau mau ketemu, ya besok jam 4 sore gitu. Oke? Apakah mau Anda bicara di telepon apa mau ketemu? Saya mau ketemu. Presiden RI Prabowo Subianto langsung mengutus Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya untuk membujuk Mahfud MD bergabung di Komite Reformasi Kepolisian. Teddy Indrawijaya menemui langsung Mahfud MD pada Selasa 16 September untuk mengajak bergabung di Komite Reformasi Kepolisian. Hal itu diungkapkan Mahfud MD di kanal YouTube Mahfud MD Official Senin 22 September. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam itu pun menyatakan bersedia bergabung dengan Komite Reformasi Kepolisian yang akan dibentuk Presiden Prabowo Subianto. Kesediaannya itu disampaikan langsung kepada Seskap Teddy Indrawijaya. Di pertemuan itu Mahfud MD pun diskusi banyak dengan Teddy. Mahfud menduga diutusnya Teddy Indrawijaya lantaran kedekatannya dengan mantan ajudan Prabowo Subianto saat menjadi Menteri Pertahanan tersebut. Mahfud mengaku sudah menganggap Teddy Indrawijaya sebagai adiknya saat membantu Prabowo di Kementerian Pertahanan. Hal inilah yang membuat Mahfud akhirnya menerima pinangan Prabowo Subianto untuk masuk ke dalam Komite Tim Reformasi Polri. Mahfud mengaku dapat membantu Prabowo dalam rencananya mereformasi Polri dan memandangnya sebagai bagian kontribusi untuk negara. Namun demikian, Mahfud belum mau membocorkan posisinya di Komite Reformasi Polri yang dibentuk oleh Prabowo Subianto. Iya. Jadi sudah dihubungi. Ini mungkin agak dramatis. Gimana, Pak? Ya. Jadi begini, pada tanggal 15 jam 5 sore. 15 jam 5 sore, oke. Saya dikontak oleh Teddy Indrawijaya. Seskap. Teddy. Profesor ada di mana katanya? Ada apa? Saya bilang. Saya mau menghadap malam ini. Kata Teddy. Oh, okay. Terus, saya di Jogja. Kapan kembali ke Jakarta? Saya besok kuliah dulu dong di kampus. Kalau mau ketemu, ya besok jam 4 sore gitu. Oke? Apakah mau Anda bicara di telepon apa mau ketemu? Saya mau ketemu. Pak, saya bilang Pak Teddy ini. Pak Teddy, saya bilang. Saya sudah di Jakarta. Saya mau ketemu, Anda mau ketemu saya. Saya ke kantor Anda atau ke sebuah kafe di tempat lain atau ke kantor saya. Saya ke kantor Prof aja gitu. Nah, demikianlah jam 16.30 Teddy datang ke sini nih, ke Keramat. Dia datang. Teddy itu udah lama kenal. Ya seperti kalau umurnya seperti anak saya yang kedua, masih muda. Tapi seperti adik saja bagi saya dan sering berhubungan gitu. Sejak zaman saya Menko Polhukam, Pak Prabowo Menhan. Nah, kalau mengantar apa-apa, pesan atau apapun, dia datang ke saya. Saya disuruh Bapak begini. Kalau mau nelpon, juga Teddy yang menelponkan ke saya gitu. Jadi saya sudah sering biasa, sekali berhubungan akrab. dengan Terus saya bilang, saya dulu panggil Mas, tapi sekarang panggil karena Sekretaris Kabinet, karena dia Teddy. Sekretaris Kabinet, dia panggil sini Pak gitu. Jangan panggil Pak, katanya. Kata Teddy. Iya, kata Teddy. Saya kan muridnya Bapak. Saya belajar pada Bapak banyak gitu. Memang sejak Pak Prabowo jadi presiden, komunikasi saya dengan Teddy sering. Nah, disitulah kami diskusi banyak. Tetapi yang ingin saya pastikan dari diskusi yang panjang itu, saya hanya menyampaikan konfirmasi satu hal. Bahwa saya menyetujui seluruh rencana Pak Prabowo untuk reformasi dan saya bisa ikut membantu dalam tim reformasi Polri saja. Dari sekian banyak tuh kan ada politik, ekonomi, reformasi RUU perampasan aset, pilkada dan macam-macam itu kan disebutkan oleh Teddy. Kan masih banyak. Saya yang nyebutkan menyebutkan. Ini kan banyak. Dia bicara begini yang saya katakan.
Prof katanya, Pak Presiden kirim salam. Iya, Pak Presiden sehat kan? Saya bilang, tolong dijaga. Itu menjadi nyawanya Republik sekarang. Saya bilang, tolong jaga kesehatan beliau, jangan terlalu lelah juga. Gitu saya bilang. Presiden mau minta bantuan. Mau enggak Prof Mahfud membantu Presiden? Karena Presiden akan mengadakan reformasi kepolisian dan sebagainya. Lalu iya saya tahu Pak Prabowo itu sekarang sudah punya tugas menyiapkan reformasi politik, undang-undang pemilu, ya kan harus diubah semua tuh karena sudah tidak ada threshold dan sebagainya, undang-undang pemilu, kemudian masalah susunan DPR, MPR, undang-undang kepartaian, undang-undang banyak. Saya bisa bantu itu tadi, saya bilang di reformasi Polri. Gitu. Saya berpikir begini, saya kan tidak boleh juga sok gitu ya. Saya milih apa? Kan saya harus berkontribusi juga kepada negara. Kak, saya ini orang NU Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu dalilnya itu mala yudroku kulluhu la yutroku kulluhu. Kalau engkau enggak mampu ngerjakan itu seluruhnya, jangan tinggalkan seluruhnya. Jangan tinggalkan seluruhnya, ambil yang bisa ambil. Nah, di sini saya bisa. Iya, saya dengar dari Pak Mahfud tuh. Jangan yang lain, di sini saya bisa. Itu kaidah usul fikih ya? Kaidah usul fikih gitu. Itu selalu saya pakai. Saya ini bukan seorang nihilis yang menganggap kerjaan pemerintah nihil, ada baiknya. Saya juga bukan seorang fatalis yang menganggap ya udahlah sana-sana aja semua, biar apa? Saya begini-gini aja, enggak usah ikut campur, aman, nyaman gitu. Itu tidak boleh juga. Ya kan? Negara ini sudah banyak memberi kepada saya. Sehingga saya katakan, yang bisa saya kerjakan. Saya bantu itu, urusan Polri, reformasi Polri. Malah waktu itu janjinya, Pak Mahfud nanti akan dipanggil oleh Presiden Jumat. Jumat kemarin sebelum berangkat ke luar negeri. Tapi Kamis malam itu, Teddy kirim WA ke saya, Prof, mohon maaf besok enggak jadi karena kami mau berangkat ke New York, mau ke situ. Oh iya, enggak apa-apa, kebetulan juga saya waktu itu sorenya harus terbang ke Jogja, gitu karena ada ceramah lagi malamnya di sana. Nah itu ceritanya soal reformasi Polri. Confirm bahwa undangan istana itu Pak Mahfud sudah jawab dan mengatakan bersedia untuk ikut. Tetapi tidak bicara posisi ya. Saya ingin membantu. Membantu itu kan bisa juga ngasih bahan. Karena saya sudah pernah membuat itu ketika Polhukam. Ya nanti kita lihat pada posisi apa. Tetapi saya punya beberapa catatan penting. Kalau mau reformasi Polri, sungguh-sungguh. Jangan lupa subscribe ya.